Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga hari ini hari-hari yang ceria mengisi sahabat-sahabat. Dan apabila ada sahabat-sahabat YouTube yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit yang sedang dirawat, saya doakan mudah-mudahan sahabat YouTube cepat sehat, pulih seperti sedia kala. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, dimana pada masa-masa sekarang ini kita dibatasi kegiatan kita, pembatasan kegiatan sosial kita, itu dikarenakan musibah wabah virus COVID-19 ini. Maka dari itu sahabat YouTube, daripada kita banyak mencari kegiatan di luar, lebih baik kita menciptakan ketahanan pangan di rumah masing-masing dengan cara: satu, bisa kita bertanam, bisa kita beternak, kita sesuaikan dengan dana yang ada kita. Kalau tidak mampu kita laksanakan sekaligus, marilah kita laksanakan secara bertahap. Kita mulai umpama menanam sayur, baru menanam cabai, baru nanti menanam kunyit, memelihara ikan, sehingga kos biaya rumah tangga kita, biaya pengeluaran untuk rumah tangga kita makin lama makin berkurang, sehingga terciptalah ketahanan pangan di seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini. Mari sahabat YouTube lihat hasil daripada ikan yang saya pelihara, yang saya perkirakan akan panen di bulan pertengahan November atau di awal November. Karena saya lihat ikan saya yang sudah saya seleksi kemarin dan sudah saya upload videonya di YouTube, itu saya perkirakan kemungkinan di bulan November, karena ikan itu 3 bulan saya perkirakan. Mari sahabat YouTube lihat ikan yang saya pelihara. Ini ikan yang diseleksi. Ini ikan hasil seleksi sahabat-sahabat YouTube. Ini ikan yang lambat perkembangannya. Ini ikan yang pertengahan. Nah, ini ikan lele yang super-supernya ya sahabat YouTube. Sudah besar-besar. Bergerak dengan lincah, sehat-sehat, alhamdulillah sahabat YouTube. Dan ini ikan, nah ini ikan nila yang saya pernah juga sudah saya upload videonya di YouTube. Nah, jika ember seperti ini YouTube sudah mulai
padat. Nah, kita bisa kurang dari sini YouTube. Ya, kita kurangi airnya karena airnya sudah mulai melimpah. Maka kita kurangi dari keran. Jadi bisa kita lihat, dicek kita sini YouTube. Dan apabila airnya terlalu banyak, kita bisa setel di keluarin airnya YouTube, pemasukan airnya YouTube kita kecilkan sehingga kondisi yang tidak ada air di ember ini bisa kita atur, maupun di ember yang kedua, ember ketiga, maupun di ember yang keempat. Jadi semuanya ini bisa kita kontrol keadaan air di ember. Apabila ini sudah di atas daripada sini YouTube, maka ini keran kita tutup. Ini keran kita tutup ya YouTube. Ini keran kita tutup, sehingga air yang tadi mau meluber terkontrol kembali. Nah, itulah sistem kerja daripada kolam pemeliharaan ikan di ember yang saya buat. Jadi kita bisa memonitorasi ilmu yang kita dapat dari YouTube dengan selera yang kita mau, menciptakan kondisi bagaimana kondisi ember, sistem ember tempat pelemaran ikan yang kita inginkan. Jadi dasar ilmu dari YouTube dan kita sesuaikan dengan keinginan kita, bagaimana sistem pola pemeliharaan ikan di ember kita. Nah, seperti saya katakan tadi YouTube, bahwa kita harus menciptakan ketahanan pangan di rumah masing-masing, sehingga di seluruh pelosok negeri kita terjadilah ketahanan pangan yang kokoh, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan masalah perekonomian. Karena ekonomi itu, sahabat YouTube, yang melaksanakannya itu adalah manusia. Kita ini manusia, maka kita sendirilah yang harus mengatasi perekonomian di rumah tangga kita masing-masing. Daripada kita banyak mengeluh, bercerita ke sana kemari dengan keadaan ekonomi yang sulit, keadaan yang serba sulit, alangkah lebih baiknya kalau kita menciptakan bagaimana supaya perekonomian kita semakin lama semakin baik. Daripada kita saling salah menyalahkan dengan kondisi keadaan seperti ini, pada keadaan seperti ini adalah tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita keseluruhan. Nah, itulah sahabat YouTube, kita harus berpikir secara cermat. Begitu juga lihat sahabat YouTube, saya tanam cabai. Ini cabai saya. Jadi apabila saya perlu cabai, maka saya tinggal pergi ke belakang sahabat YouTube. Tanpa lagi saya harus repot-repot pergi ke pasar atau ke kedai. Ini sahabat YouTube, berbunga, berbuah. Nah, andai kata pun ini terjadi kekurangan cabai saya di rumah, maka kemungkinan kecil saya cuma hanya beli tidak gitu banyak sahabat YouTube, paling banyak 1 on. Itu udah lebih, udah cukup, udah dapat seminggu. Nah, begitu juga dengan buah-buahan sahabat YouTube. Saya tanam juga ini jambu. Ini jambu air YouTube, sahabat YouTube. Nah, ini jambu air saya yang saya stek, yang sudah di stek. Ini cabai. Jadi daripada kita banyak mengeluh, bercerita ke sana kemari, menyalahkan keadaan, menyalahkan si Polan, menyalahkan ini, menyalahkan itu, alangkah baiknya kita berpikiran bagaimana caranya menciptakan ketahanan pangan di rumah kita masing-masing. Nah, begitulah sahabat YouTube. Nah, hari ini saya mau mencoba untuk menanam kunyit dengan jahe. Mari sahabat YouTube lihat bagaimana cara saya menanam kunyit dan jahe untuk keperluan rumah tangga. Nah, ini adalah tanah ya YouTube, sudah saya masukkan ke bekas drum dari plastik. Ini campuran daripada sekam padi, tanah hitam, pupuk kandang.
Jadi 3 campuran nih YouTube. Ya ini saya beli ya YouTube. Khususnya di daerah saya itu kalau tanah yang sudah dicampur itu harganya 10.000 per karung. Jadi karena berhubung di tempat saya ini sulit untuk mencari sekam, maka saya membeli yang praktis saja YouTube. Sahabat YouTube, di Pekanbaru saya beli tanah yang sudah dicampur dengan harga 10.000 per karung. Nah, saya sudah menyemai bibit kunyit YouTube. Ini bibit kunyit yang sudah tumbuh tunas. Jadi untuk kunyit ini YouTube nggak usah repot-repot YouTube. Jadi kita letakkan aja, kita belanja di rumah, kita beli kunyit agak banyak, kita letakkan aja di tempat pemeliharaan, tempat kunyit kita, tempat rempah-rempah kita. Maka dia akan tumbuh sendiri YouTube seperti ini. Nah, ini kita tanam YouTube. Kita gali sedikit YouTube. Kita tanam. Kita tutup. Selesai sudah. Jadi tinggal kita menyiram, melihat kondisi tanah. Kalau kering kita siram, kalau banyak airnya jangan disiram karena nanti mati dia nih, membusuk akarnya nanti. Nah, ini juga YouTube. Ini sama dengan kondisi tanah ini. Ini pun campuran daripada sekam, pupuk kandang dengan tanah hitam. Jadi mudah saja YouTube. Tidak ada susah dalam hidup, asal ada keinginan dan kemauan. Walaupun sesempit apapun lahan, kita tak membutuhkan lahan yang banyak. Dengan lahan kita sempit, kita pikirkan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Kalau tidak secara keseluruhan maupun sebagian bisa kita atasi, sebagian kita beli. Nah, seperti ini YouTube. Ini saya tanam bibit kunyit, bibit jahe. Maaf tutup, saya salah. Ini bibit jahe yang sudah mulai mau bertunas. Ini pun YouTube saya letakkan aja di tempat rempah-rempah, di tempat rempah-rempah keperluan dapur. Tumbuh, saya petik, sudah tumbuh tunas. Saya beli agak banyak, saya letakkan, tumbuh, saya ambil, maka saya tanam. Nah, seperti ini sahabat YouTube. Ini. Saya tanam, saya tidak perlu repot-repot, tinggal tutup. Nah, tutup seperti ini sahabat YouTube. Nah, selesai. Begitu juga ini YouTube, sahabat YouTube. Kita ambil lagi bibit jahe. Nah, ini bibit jahe di YouTube. Bibit jahe yang sama, satu ruas saya ambil. Saya tinggal masukkan aja di sini YouTube. Saya tutup. Selesai. Oh, tangan kita ini kotor. Jangan takut sahabat YouTube. Tangan ini bisa dibersihkan dengan air. Kenapa takut dengan tangan kotor? Kalau kita hobi bertanam, berternak, kita cuci YouTube. Gunakan air ini juga. Ini air tidak berbau YouTube karena air ini selalu mengalir. Itu seperti kehidupan kita yang selalu mengalir. Jadi kehidupan ini akan berhenti apabila kita sudah meninggal. Begitulah sahabat YouTube. Jadi marilah bersama-sama kita menciptakan ketahanan pangan di negara kita ini dengan cara menyalurkan hobi. Apakah kita hobi bertanam, memelihara ternak, atau hobi kita otomotif, apapun hobi kita yang bersifat positif. Jadi di samping itu kita tidak pening untuk memikirkan biaya rumah tangga, kita sudah mulai belajar mengurangi bagaimana kos pembiayaan rumah tangga kita semakin lama semakin berkurang, sehingga income yang kita dapatkan bisa ada sisa. Nah, sisa dari gaji yang kita dapat
itu bisa kita tabung. Untuk siapa? Untuk pendidikan anak-anak. Begitu sahabat YouTube. Nah, bagi saudara-saudara YouTube yang sudah perekonomiannya sudah membaik, yang tidak kekurangan satu apapun, saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat karena ekonomi yang sudah kuat itu menyebabkan seseorang itu bisa senang karena tidak perlu lagi dia berpikir bagaimana menutupi biaya rumah tangga. Jadi begitulah sahabat YouTube, carilah solusi untuk mengatasi keadaan, jangan terbawa dengan keadaan sehingga timbullah keluh kesah. Begitulah sahabat YouTube, itulah sahabat YouTube. Jadi ambillah pelajaran baik dari YouTube maupun dari media sosial lainnya yang bersifat positif, yang menyebabkan rumah tangga kita semakin hari semakin sejahtera. Kalau bersifat negatif, yang bersifat hura-hura, lebih baik dibuang jauh-jauh. Karena bangunlah, buka mata, lihat sekitar. Jangan banyak mengeluh, tapi banyaklah bekerja. Jangan menyalahkan keadaan, tapi perbaikilah keadaan. Begitulah sahabat itu dimanapun Anda berada. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.